Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami keluarga Ornithoptera Optima, saya Kak Arif Budianto akan menceritakan episode ke-50. Alhamdulillah sudah sampai di episode 50 ya. The Smartest Giant in the Town. Saya pilih ini khusus di episode yang 50 tentang raksasa paling pintar di kota. Ini salah satu favorit saya dengan anak-anak ya. Saya kalau saya dendangkan ini. Dasiku adalah syal untuk jerapah yang kedinginan dan sebagainya. Ini edisi bahasa Korea. Kami mendapatkan harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang ekstra bagus gitu. Nah, ini ceritanya tentang seekor lagi. Tentang seorang raksasa bernama George. Cerita ini kalau diambil kesimpulannya ya, itu tentang bagaimana Julio Donaldson dan Axel Scheffler ini menyampaikan kepada kami, gagasan yang kami tangkap adalah bahwa smart ya, pintar itu adalah sebuah cara berpikir dan bukan merupakan apa bukan sebagai pesan-kesan yang muncul karena pakaian ataupun tindakan yang diambil. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, itu ada bajunya smart casual, bajunya itu baju pandai, itu kan sebuah baju mempengaruhi cara kita berpikir. Oh, dia sepertinya orang smart. Dulu ya, waktu saya buka apotek itu awal-awal itu saya pakai kacamata gitu. Karena kalau pakai kacamata itu kesannya smart gitu kan. Kesannya pinter gitu. Bajunya juga baju ada smart casual. Nah, itu kesan yang muncul karena pakaian. Ada juga sebuah, kamu tindakannya smart gitu. Tindakan smart itu sebuah tindakan yang pandai, yang bagus, yang biasanya itu di apa namanya? Bukan di stereotipkan ya, diukur dengan nilai moral yang ada di sekitar. Kalau di sini misalnya itu, oh, tindakan si raksasa ini smart ketika dia berbagi, ketika dia peduli. Nah, sedangkan kalau kita mau melihat misalnya dari sisi psikologi individual, kepedulian dan rasa ingin berbagi itu sebenarnya cukup berada pada satu konteks: bekerja atau berkontribusi kepada orang lain dengan prasangka yang baik. Karena kalau kita tidak bekerja atau kita tidak berkontribusi pada orang lain dengan prasangka baik, tapi kita hanya sibuk untuk peduli gitu, untuk berbagi, kita akan kehilangan separation of task. Kita akan kehilangan pembagian tugas. Dengan kata lain, kita akan mengerjakan apa-apa yang bukan tugas kita, dan kita akan lalai dengan tugas kita sendiri sebab kita sibuk mengurusi tugas orang lain. Mengkritik pemerintah itu tugas kita apa? Bukan tugasnya bapak-bapak DPR ya. Kita udah milih ya, terus kita nitip suara amanah kepada DPR, maka tugas untuk mengkritik pemerintah, jalannya pemerintah itu di DPR. Masalah ternyata mereka kong kali kong, itu adalah urusan mereka, tugas mereka. Sebab ada tugas-tugas kita sendiri yang tidak mungkin kita tinggalkan dan tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang lain gitu. uh, saya memahami buku ini seperti itu. Seperti si George ini kan dia jalan-jalan, terus dia ketemu dengan sebuah toko ya. Dia ketika jalan-jalan itu dia merasa bajunya biasa aja nih, bukan baju yang smart. Akhirnya dia beli toko di smart, baju yang smart gitu kan. Kemudian dia membeli sebuah kemeja pintar, sebuah celana panjang pintar, sebuah sabuk pintar, sebuah dasi bergaris pintar, beberapa kaos kaki pintar dengan berlian di sisinya, dan sepasang sepatu berkilau yang pintar. Lalu George mengatakan, sekarang aku adalah raksasa terpintar di kota ini. The smartest giant in the town. Terus dia telah memakai pakaiannya itu udah smart. Sekarang dia melakukan tindakan yang smart. Apa itu? Berbagi dengan si jerapah ya. Ketika dia kedinginan, jerapah itu lehernya panjang, dia kedinginan, dia berbagi dengan dasinya. Dasinya dibagikan. Nah, seperti ini. Terus dia berjalan tanpa menggunakan dasi.
Pertanyaannya adalah, lah kenapa dia beli dasi kalau dia nggak akan pakai? The Smartest Giant in the Town itu juga mengingatkan kepada saya tentang orang-orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya pintar, besar, dan hadir untuk menjadi solusi bagi semua orang. Hadir untuk menjadi solusi bagi berbagai macam masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ingin menjadi pahlawan, ingin menyelamatkan dunia, kira-kira begitu. Saya pernah merasa pada posisi the smartest giant. Saya merasa menjadi orang yang besar, yang smart, yang ngerti banget, yang bisa menyelesaikan misalnya masalah-masalah pemberdayaan kesejahteraan apoteker dan seterusnya. Misalnya yang pernah saya jual ya, dalam tanda kutip pernah saya jual ke Astra itu seperti itu. Pernah saya jual ke Asoka itu seperti itu. Tentang pernah saya jual ke Krenovali dan Litbang Banyumas, pernah saya jual ke Pegadaian Syariah, yang kemudian dengannya saya mendapatkan apresiasi. Tapi setelah saya berpikir kembali, saya tidak melakukan bagian tugas. Saya justru sibuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan orang lain, yang belum tentu orang lain itu bersedia untuk menanggung pekerjaan atau mencari solusi atas apa yang dia butuhkan. Nanti di sini ada ya, misalnya bertemu dengan si rubah, ya. Setelah itu kan bertemu dengan si kambing yang kehilangan layar untuk perahu. Akhirnya dia melepas bajunya. Ini orang pinter, orang smart ya. Tapi sebenarnya smartnya dia itu sebuah atribut yang menempel pada dirinya itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Saya pernah ya waktu ngobrol ini dengan istri itu, ini kok kayak misalnya si Julia Donaldson dan Nasha Scheffler ini ingin menceritakan kepada kita tentang fenomena orang-orang yang smart, orang-orang yang pinter, orang-orang yang besar, yang mereka itu menjadi ya entah profesor entah apa, tapi untuk orang lain gitu. Hasrat mereka itu, atau mereka memeturutkan hasrat untuk diakui, ya, bukan untuk keluarganya atau bukan untuk memberi manfaat pada dirinya sendiri. Saya pernah mengalami ya ketika saya ngajar jadi dosen honorer, saya itu merasa saya sibuk mengurusin orang lain, sedangkan anak-anak sendiri tidak terurusi. Istri saya itu bilang, lah ngapain saya harus bekerja di tempat lain, lalu menyerahkan anak-anak saya untuk belajar kepada institusi atau sebuah guru yang saya tidak percaya kepadanya. Oh, maksud kamu nggak percaya? Lu ya, lawang istri saya itu orang pinter gitu. Maksudnya itu secara cara berpikir beliau itu emang smart gitu. Bukan tentang apa yang dia pakai, bukan tindakan yang dia pakai. Kalau tindakan yang dia pakai mungkin, tindakan yang dia lakukan mungkin dia dianggap pandai ketika masuk lulusan ITB cuma di rumah doang misalnya gitu. Lulusan Akta 4 masuk nggak ngajar gitu. Anak berprestasi masuk nggak kerja atau apa berkarya bagi nusa dan bangsa. Sedangkan istri saya memilih untuk menjadi guru. Guru di mana? Guru bagi keluarga sendiri, bagi anak-anak sendiri. Bahkan saya mendapatkan buku ini, belajar berpikir, mengambil gagasan buku-buku ini juga dari istri saya gitu. Jadi ya istri saya itu guru gitu, guru bagi keluarga kami gitu. Dan bagi dia sudah cukup gitu, ketika dia menjadi seorang yang smart in my family. Ya, jadi saya belajar kepada istri ini tentang bagaimana menjadi ikan besar dalam kolam kecil, seperti kata Malcolm Gladwell di buku David and Goliath, bukan menjadi ikan kecil di sebuah kolam besar komunitas, nah atau kolam besar institusi tertentu. Nah jadi dari sini sebenarnya buku ini memberikan refleksi kepada kami dan relevan pada tindakan ataupun pilihan-pilihan yang kami ambil, dan itu dipengaruhi oleh sebenarnya cara berpikir kami. Ketika misalnya kami bertemu dengan orang-orang seperti rubah yang dia itu memelas gitu, bahwa si kantong tidurnya itu terjatuh dan basah. Terus si George, the smartest giant in the town ini memberikan kaos kaki yang ada berlian di sisinya. Itu buat apa gitu? Padahal sebenarnya si si rubah ini bisa menjemur kantong tidurnya saat itu gitu di perkemahan itu. Tapi dia memilih untuk malas, untuk berlaku malas. Nah, sedangkan si George ya akhirnya memberikan. George ini kan kayak orang pinter gitu loh, orang pinter tapi ngurusin orang lain gitu.
bukan ngurus dirinya sendiri. Ya akhirnya ya seperti inilah. Dan dia berbangga, bernyanyi ya, mengulang-ulang sebuah prestasi-prestasi yang telah dia lakukan. Saya sering menyanyikannya dengan anak-anak itu. Dasiku adalah syal untuk jerapah yang kedinginan. Bajuku ada di perahu sebagai layar untuk seekor kambing. Sepatuku adalah rumah yang nyaman bagi tikus kecil. Salah satu kaus kakiku adalah tempat tidur yang hangat dan kering tuk rubah. Sabuku membantu seekor anjing yang hendak melintasi rawa, tapi celana panjangku melorot. Aku raksasa paling kedinginan di kota. Dia akhirnya kehilangan segalanya. Gitu. Atribut smart tadi berupa apa itu? Baju dan juga tindakan-tindakan yang dia lakukan ternyata tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Tapi dia sibuk untuk mengurusin pekerjaan-pekerjaan orang lain. Bayangin misalnya Anda seorang profesor, kemudian Anda disuruh menjadi menjadi seorang pejabat yang akan ngurusin orang lain. Memang mungkin Anda punya kewenangan, Anda punya sebuah kekuasaan polisi di sana. Tapi seberapa besar polisi itu dibandingkan dengan hasrat bagi Anda untuk diakui gitu. Apakah memang solusi untuk mengerjakan itu berada pada tingkat kekuasaan yang lebih tinggi atau justru pada kekuasaan yang lebih rendah? Contoh begini, kita tahu ya bahwa 10 tahun terakhir itu hutang Indonesia itu banyak banget. Dulu Pak Presiden itu ketika dia masih jadi wali kota, dia mengatakan, oh masalah ini akan selesai ketika dia jadi gubernur. Bener, dia jadi gubernur. Terus ketika jadi gubernur, oh masalah banjir Jakarta ini akan selesai kalau saya jadi presiden. Terus dia jadi presiden beneran. Bahkan 2 periode. Apakah banjir di Jakarta itu selesai masalahnya? Bukan. Pindah aja gitu. Pindah ibu kota gitu. Jadi jabatan yang lebih tinggi pada kenyataannya selama 20 tahun terakhir beliau menjabat itu tidak tersolusikan gitu. Tidak tersolusikan dengan cara beliau melakukannya. Beliau smart gitu, pakai baju putih gitu kan, sederhana gitu kan, kelihatan smart, sederhana gitu kan. Orang besar gitu, orang besar nih. Bahkan dulu sebelum beliau naik itu kan disebut ini mirip-mirip Obama gitu. Mirip-mirip kayak gini kan. Wah. Mirip kan. The smartest giant in the town gitu. Wah ini pinter nih, kayaknya ngerti nih, kayaknya tahu nih bagaimana hidup sederhana gitu. Ternyata tidak sederhana juga. Jadi ini bukan tentang atribut, dan kita sering tertipu dengan, termanipulasi dengan atribut-atribut seperti ini. Dimana seharusnya kita melakukan pilihan-pilihan cara berpikir smart itu pada konteks keluarga kita. Hingga akhirnya nanti George ternyata tidak mendapatkan apapun setelah semua aktivitas, semua tindakan, semua pakaian yang dia lakukan. Akhirnya dia akan merasa nyaman ketika dia menggunakan atau menjadi dirinya sendiri. Tema menjadi dirinya sendiri itu tema yang sangat istimewa. Banyak sekali dibahas di picture book. Ada buku dari Erich Fromm yang judulnya itu To Have or To Be, memiliki atau menjadi. Dimana kita seringkali itu sibuk untuk memiliki sesuatu, karena memang di dunia konsumerisme, di masyarakat kita pada umumnya itu kesuksesan kita, keberhasilan kita itu dihitung dari apa-apa yang telah kita dapatkan, dari apa-apa yang kita miliki, dari apa-apa yang kita gunakan, apa-apa yang kita konsumsi itu. Bukan tentang bagaimana diri kita menjadi siapa aku. Kalau aku nggak ada, lantas siapa yang akan jadi aku? Kalau memang aku adalah aku, jadi aku itu siapa? Kalau bukan aku, kapan? Kalau bukan sekarang, kapan? Itu adalah sebuah syair
potongan syair dari salah seorang filsuf ya, dari orang Yahudi itu, yang dia itu ingin agar setiap orang itu, orang-orang Yahudi ya, menjadi yang terbaik pada posisinya, karena tidak akan terganti. Nah, seperti kita sekarang nih, ketika kita menyadari diri kita Allah SWT ciptakan dengan ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dengan ilham kebaikan dan keburukan, dengan ilham biofilia dan nekrofilia. Lalu apa yang akan kita lakukan ketika malaikat itu meyakini bahwa kita itu pandai membuat kerusakan dan menumpahkan darah, tapi Allah SWT berprasangka baik dan yakin bahwa kita bisa membangun negeri ini, membangun bumi ini menjadi khalifah fil ard, yang akan membawa kemakmuran pada bumi, membawa kesejahteraan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka kita wujudkan itu dengan prasangka-prasangka yang baik gitu, dengan berkontribusi itu, dengan bekerja. Kalau kita sebatas pada peduli, berbagi, tidak selalu solusi gitu. Sebab solusi itu sebenarnya ketika kita melaksanakan peran atau misi kita sendiri gitu. Menjadi seseorang yang tidak terganti, melaksanakan sebuah aktivitas yang tidak akan dilakukan oleh orang lain kecuali oleh kita. Saya siapa? Kalau bukan saya, siapa yang akan jadi saya? Kalau saya adalah saya itu apa? Saya itu siapa? Saya itu bakal ngapain? Dan kalau tidak sekarang, kapan? Semoga The Smartest Giant in the Town ini menginspirasi kita untuk kita melaksanakan aksi, melaksanakan aktivitas-aktivitas yang benar-benar smart sebagai sebuah hasil buah pikiran. Bukan tentang apa yang kita gunakan, bukan tentang bagaimana tindakan moral yang disetujui oleh umumnya masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.